Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Vincent Prisco. Hari ini kita akan belajar tentang variables dan arguments pada UEPAT. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang variables terlebih dahulu. Nah, variable adalah sebuah kontainer yang dapat menyimpan beberapa data entries atau values pada tipe data yang sama. Contohnya adalah variable email. Pada variable email, Anda dapat menyimpan value email-email yang ingin Anda gunakan. Value pada variable tersebut dapat berubah melalui input eksternal, manipulasi data, atau dari sebuah activity ke activity lainnya. Kenapa penting? Nah, variable penting karena dapat membantu kita untuk meneruskan data dari satu activity ke activity lainnya. Di Studio, variable dapat digunakan untuk menyimpan beberapa tipe data seperti integer, boolean, string, dan tipe data lainnya. Nah, cara konfigurasinya terdapat beberapa cara. Yang pertama, Anda dapat melalui panel variable. Di sini terdapat panel name, variable type, scope, dan juga default. Nah, variable name berfungsi agar mudah dibaca oleh developer lainnya atau bahkan Anda sendiri. Nah, best practice dari penamaan variable ini adalah dengan Pascal case, yaitu penulisan dengan menggunakan huruf kapital pada setiap kata dan kata tersebut digabungkan tanpa ada spasi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, untuk membuat variabel, Anda terlebih dahulu harus memiliki activity ya. Di sini saya memasukkan activity sequence. Nah, di sini langsung saja ke panelnya. Pada name, Anda dapat memasukkan nama variabel yang Anda inginkan. Contohnya adalah email kantor. Nah, kalau yang sekarang yang saya pakai adalah Camelback. Nah, best practice yang tadi saya bilang adalah Pascal, yaitu kapital pada setiap kata. Nah, E-nya besar pada email, dan juga K besar pada kantor. Nah, ini adalah best practice-nya. Kemudian ada juga variable type. Variable type ini berfungsi untuk menentukan tipe data pada value yang ingin Anda simpan. Nah, di sini email kan kita tahu bahwa string. Nah, variable type ini kita pilih yang string. Kemudian scope. Scope berfungsi untuk menentukan di mana variable tersebut akan digunakan, seperti pada workflow atau part tertentu. Nah, di sini kita akan memasukkan variable pada activity sequence. Maka scope yang kita pilih adalah sequence. Nah, apabila Anda ingin memasukkan pada main sequence, Anda tinggal pilih yang main sequence. Nah, kegunaannya adalah untuk membatasi pemakaian variable tersebut. Kemudian ada default nih. Default ini berfungsi sebagai value bawaan apabila tidak terdapat value yang ingin Anda simpan pada variabel. Nah, contoh penggunaan variabel email ini adalah Anda dapat memasukkan value pada variabel ini. Contohnya adalah bisa dilihat di screen. Saya memasukkan email vincent@gmail.com. Nah, maka value dari variable email kantor adalah vincent@gmail.com. Nantinya akan dapat digunakan pada activity yang ingin Anda pakai. Kemudian cara lain untuk membuat variable adalah dengan menggunakan shortkey Ctrl K. Nah, langsung saja pada activity message box, kita akan melakukan penamaan variable. Langsung saja Ctrl K, maka akan muncul set var. Var itu adalah variables. Langsung saja masukkan nama variables yang Anda ingin gunakan. Di sini saya bikin email pribadi. Nah, langsung enter saja, maka akan terbentuk email pribadi. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan properties pada masing-masing activity. Langsung saja ke panel properties. Pada bagian teks, Anda juga dapat membuat variable dengan shortkey yang tadi, Ctrl K. Nah, langsung saja Ctrl K, maka akan muncul set var. Di sini saya buat lagi email pribadi 2. Nah, maka akan terbentuk variable email pribadi 2. Nah, kemudian kita juga dapat memilih variable yang sudah dibikin dengan klik plus. Kemudian terdapat pilihan, langsung saja klik use variable dan pilih variable yang sudah Anda bikin tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang arguments. Namun sebelum mendalami cara kerja dari argumen, pertama-tama kita perlu memahami dulu apa itu workflow dan cara menggunakannya untuk membuat otomatisasi menjadi lebih baik. Nah, workflow sendiri merupakan perwakilan dari bagian yang relatif kecil dari proyek otomasi. Workflow dibuat dari gabungan beberapa activity studio yang saling berhubungan melalui variabel untuk membentuk rutinitas. Nah, workflow sendiri memiliki layout, yaitu sequence, flowchart, state machine, dan global exception handler. Kenapa penting? Karena best practice dari otomatisasi sebuah project
adalah memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hal ini memungkinkan kolaborasi tim dan penggunaan kembali komponen. Oleh karena itu, sebagian besar proyek otomatisasi memerlukan penggunaan beberapa alur kerja yang digabungkan untuk memberikan solusi otomasi yang lebih solid. Nah, masuk ke argumen. Argumen sendiri sangat mirip dengan variable. Bahkan kita kadang-kadang sulit untuk membedakan antara variabel dan argumen. Nah, persamaannya itu adalah dapat menyimpan data secara dinamis, memiliki tipe data yang sama, dan mendukung metode dan properti yang sama. Perbedaannya adalah argumen mengirimkan data antar alur kerja dan mereka memiliki properti tambahan, yaitu arah. Argumen memiliki arah khusus seperti in, out, dan in or out. Ini memberitahu robot kemana informasi yang disimpan di dalamnya seharusnya pergi. Nah, kenapa argumen penting? Argumen penting karena merupakan komponen kunci dalam membangun suatu otomatisasi yang lebih kompleks, di mana Anda perlu menyimpan dan menggunakan data di antara beberapa alur kerja atau workflow. Selanjutnya kita akan mencoba membuat argumen. Di sini teman-teman membutuhkan dua file. Caranya adalah klik kanan file main, kemudian add sequence. Saya namakan arguments untuk file saya. Kemudian langsung saja ke activities. Kita tambahkan assign. Kemudian pada panel arguments, teman-teman masukkan saja nama arguments. Di sini saya masukkan email untuk nama argumen saya. Kemudian directionnya out, karena kita akan mengirimkan argumen tersebut ke file main. Kemudian value-nya tidak bisa diedit di panel arguments, kita harus menggunakan bantuan dari activity assign. Di sini control space saja. Kemudian pilih argumen yang sudah dibikin, yaitu email. Dan value-nya harus pakai petik 2 karena string. Di sini saya masukkan vincent@gmail.com. Oke, jangan lupa di save. Kemudian masuk ke file main. Di sini kita membutuhkan activity invoke workflow. Karena kita akan mengambil argumen dari workflow-nya arguments. Langsung klik 2 kali. Nah, untuk mengambil head workflow-nya, kita ke bagian project, klik kanan pada file arguments, kemudian open file location, klik kanan file arguments, kemudian copy as path, langsung ke activity invoke workflow, paste saja. Dan teman-teman bisa lihat di sini akan muncul warna oranye, itu artinya bahwa terdapat argumen yang dapat diimport pada file main ini. Nah, selanjutnya cara menggunakan argumen ini adalah dengan mengassign variable pada column value terhadap argumen yang sudah dibikin tadi. Di sini saya masukkan variable email. Oke. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah argumen sudah berhasil diimport adalah dengan menggunakan message box atau log. Oke, saya menggunakan message box. Saja dipakai message box-nya. Dan kontrol spasi saja email. Oke, kita coba jalankan ya. Seharusnya dia akan muncul vincent@gmail.com sesuai dengan argumen yang tadi sudah kita bikin. Nah, dia akan muncul value vincent@gmail.com sesuai dengan value argumen pada file arguments. Nah, di sini saya coba ubah kevin@gmail.com. Seharusnya dia berubah pada file main ketika dijalankan. Nah, sudah berhasil. Mungkin itu saja untuk sharing knowledge kali ini. Semoga teman-teman semakin paham dengan variables dan arguments pada UiPath. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat.